Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Hai, shalom adik-adik sekolah minggu. Bagi adik-adik yang sudah beribadah online, wajib mengisi absen di kolom komentar. Caranya mudah banget loh adik-adik. Adik-adik tinggal klik di kolom komentar, lalu adik-adik tulis nama lengkap adik-adik dengan marga atau borunya juga ya adik-adik. Seperti di contoh, Clara Atika Panjaitan. Lalu di garis miring, setelah itu ditulis juga sektor adik-adik masing-masing. Lalu setelah itu di garis miring lagi, adik-adik tulis kelas adik-adik ya. Lalu setelah selesai, adik-adik klik kirim. Sudah deh. Nah, sesudah terkirim, adik-adik bisa lihat contoh teman-teman yang sudah kirim absen. Mudah kan adik-adik? Jangan lupa absen ya, jangan lupa beribadah juga. Selamat beribadah. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Wah, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di sini sama Kak Elisa Boru Tambunan. Di samping kakak ada Kak Helen Boru Manulang. Oh iya, jangan lupa di sini ada Amang kita, Amang Sitohang. Hai Amang. Nah, sebelum kita mulai ibadah, biar kita semangat, kita nyanyi dulu ya. Lagunya apa Kak? Jalan serta Yesus, kita nyanyikan bersama-sama. Dengan penuh semangat dan bangkit berdiri, oke? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah Kak, berarti kita udah semangat dong. Wah, tapi anak-anak sekolah minggu udah semangat belum ya Kak? Nah, biar lebih semangat, kita nyanyi satu lagu lagi yuk. Ayo, Lagunya apa ya? kalau kau suka hati, tepuk tangan. Oke. Yuk adik-adik kita nyanyi Kalau Kau Suka Hati. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nanti kalau misalnya suka hati kita injak bumi ya. Kalau
Kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati injak bumi, kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati injak bumi. Oh iya kak, kakak tahu nggak sih tema ibadah hari ini apa? Nah, tema ibadah hari ini adalah menuruti perintah Tuhan. Oh iya, kakak tahu nggak? Kak Helen tahu nggak? Salah satu contoh menuruti perintah Tuhan itu seperti apa? Tahu dong Kak, pastinya banyak banget. Tapi salah satu contohnya menghormati orang tua. Wah, berarti kalau yang namanya menghormati orang tua, kita sudah menuruti perintah Tuhan. Betul banget Kak. Iya, kalau menuruti perintah Tuhan artinya kita menyenangkan hati Tuhan. Benar kan Kak Helen? Bener dong. Oh iya, nah dengan penuh semangat dan bangkit berdiri kita menyanyikan lagu pertama yaitu lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan.
Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah di depan puji-pujian, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang benar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita lanjut ke lagu berikutnya yuk Kak. Kali ini kita nyanyi lagu apa ya? Lagu Nabi Nuh dan istrinya. Yuk kita semangat ya. Kita nyanyi sama-sama. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Tita Allah pada minggu ini adalah tita ke-5 sampai ke-10. Kita ucapkan secara responsoria. Tita ke-5. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Tita ke-6, jangan engkau membunuh. Tita ke-7. Jangan engkau berzina. Tita ke-8, jangan engkau mencuri. Tita ke-9. Jangan engkau berdusta. Tita ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikianlah hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Dengan penuh sukacita, kita nyanyikan lagu ketiga, Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil
Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel minggu ini tertulis dalam Alkitab Yosua 1 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Hai, shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini kita kembali beribadah dan nama minggu ini yaitu Minggu Jubilate.
yang diambil dari Mazmur 66 ayat 1 yang berbunyi, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Lalu yang kedua, adik-adik untuk pembacaan firman kita hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Lalu yang berikutnya, adik-adik yang sudah menghafalkan ayat hafalan dan sudah membuat videonya dikirimkan ke nomor kakak dan abang sekolah minggu ya adik-adik. Lalu yang berikutnya untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai 25, abang ucapkan selamat ulang tahun, sehat selalu, dan kita ucapkan selamat ulang tahun sambil bernyanyi adik-adik. Musik. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan kau pimpin langkahmu. Padamu selamat ulang tahun. Yeay, selamat ulang tahun buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Demikian untuk warta hari ini. Selamat beribadah. Dadah. Oh iya, biar kita semakin semangat, kita nyanyi lagi ya. Lagu apa nih Kak? Burung pipit yang kecil. Semangat ya. Yuk kita nyanyi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, satu tak terlupa oleh penciptanya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, satu tak terlupa oleh penciptanya. Ya, adik sekolah minggu, apa kabar semua? Tentunya semua kabar baik. Nah, adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini, karena pagi ini kami masih memperoleh napas kehidupan. Dan kami juga bersyukur karena kami masih boleh beribadah, walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, terlebih dahulu Engkau yang menguduskan hati dan pikiran kami. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Ya, ada sekolah minggu firman Tuhan tertulis dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 14. Sudah pada dibuka Alkitabnya? Nah, kami juga tetap selalu menghimbau kakak abang yang selalu mendampingi adik-adiknya di ibadah sekolah minggu. Kami juga menghimbau untuk selalu menolong mereka membuka Alkitabnya. Begitu juga dengan orang tua kami, yakni papa dan mama, juga supaya mau menolong adik sekolah minggu dalam membuka Alkitabnya. Nah, apabila sudah dibuka Alkitabnya, yakni Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Ya, kita akan membacanya. Inang akan membacanya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai ini berkumpul Simon Petrus, Thomas disebut Didibus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anaknya Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghelai jala dan penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghelai jalan itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan serapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah engkau bersuka cita? Tentu ya. Apa yang membuat kamu bersuka cita? Kapan kamu bersuka cita? Ya, kita bersuka cita karena Yesus telah bangkit dan menang atas kuasa maut. Ya kan? Oh, kita bersuka cita karena Yesus telah bangkit dan menang dari kuasa maut. Nah, kebangkitan Yesus adalah sukacita bagi kita yang sangat besar. Sebab itulah sebagai bukti bahwa kita memperoleh keselamatan. Jadi kalau ditanya tadi, apakah engkau bersuka cita? Apa yang membuat kamu bersuka cita? Kapan kamu bersuka cita? Ya, kita bersuka cita karena Yesus telah bangkit dan menang atas kuasa maut. Ya, kebangkitan Yesus adalah sukacita yang sangat besar bagi kita
bukti bahwa kitanya memperoleh keselamatan. Nah, setelah Yesus bangkit, ya, setelah Yesus bangkit, berapa kali sih Yesus menampakkan diri, ya, sebelum naik ke surga? Berapa kali? Ayo, siapa ada yang tahu? Berapa kali? Setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri berapa kali? Ya, Yesus menampakkan dirinya ke Maria Magdalena. Ya, ke Maria Magdalena. Kamu boleh nanti membaca Alkitabmu di Yohanes 20 ayat 14 sampai ayat 16 ya. Ke Maria Magdalena. Lalu Yesus juga menampakkan dirinya kepada perempuan yang dari kubur. Seketika mereka mau ke kubur, ya. Nah, itu dia. Kamu boleh nanti baca Alkitabmu Matius 28 ayat 9 sampai 10. Nah, itu dia yang kedua ya. Lalu Yesus juga menampakkan dirinya kepada Simon Petrus. Ya, coba ini yang pertama tadi ini ya, kepada Maria, lalu kepada perempuan, kepada Simon Petrus. Ya. Itu dia. Menampakkan diri, kamu boleh nanti buka Alkitabmu Lukas 24 ayat 34. Situ Yesus. Lalu yang keempat, kepada siapa lagi Yesus menampakkan dirinya? Kepada 2 murid yang mau ke Emmaus. Ini dia. Ya, yang mau ke Emmaus. Yesus menampakkan diri kepada 2 muridnya yang mau pergi ke Emmaus. Itu yang keempat. Lalu Yesus juga menampakkan dirinya kepada 10 orang muridnya, ya, kepada 10 orang muridnya, tidak termasuk Thomas, ya, tidak termasuk Thomas, ya. Yesus menampakkan dirinya tidak termasuk Thomas, ya. Dia menampakkan dirinya itu khotbah yang minggu kemarin, yakni Yohanes 20 ayat 19, ayat 20 boleh kamu baca Alkitabmu, ya. Itu dia, tidak ada Thomas. Pada saat itu hanya 10 murid Tuhan Yesus. Dia menampakkan dirinya, inilah penampakan Tuhan Yesus yang kelima. Lalu Tuhan Yesus menampakkan dirinya itu sudah ada Thomas, ya. Thomas sudah ada. Ya, Thomas sudah ada. Makanya di khotbah yang kemarin yang khotbahkan, Thomas tadi tidak ada. Lalu dia begitu teman-temannya yang lain bercerita bahwa Yesus sudah bangkit, dia tidak percaya, maka dia minta bukti. Saya harus ada bukti dong baru saya percaya. Nah, sekarang penampakan Yesus yang keenam, Thomas sudah ada. Ya, Thomas sudah ada di antara mereka, di antara murid-muridnya. Itulah penampakan Tuhan Yesus yang keenam. Kamu baca Alkitabmu Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Nah, lalu Yesus menampakkan dirinya lagi kepada muridnya 7 orang. Ya, menampakkan dirinya lagi 7 orang, yakni di tepi Danau Galilea. Ya, di tepi Danau Galilea. Ini adalah penampakan Tuhan Yesus yang ke-7. Ya, dia menampakkan diri dia pada saat itu adalah di bukit, ya, di tepi Danau Galilea. Yohanes 21 ayat 1 sampai 4 itu yang menjadi khotbah kita hari ini. Boleh kamu. Nah, lalu penampakan Yesus lagi kepada banyak orang, ya. Yang ke-9, Yesus menampakkan dirinya kepada 5.000 orang murid di Galilea. Ya, kamu boleh baca Alkitabmu 1 Korintus 15 ayat 6. Itu dia. Lalu Yesus juga menampakkan dirinya kepada saudaranya Yakobus, ya. Kepada Yakobus saudara Yesus yang ini ya. Ya, 1 Korintus 15 ayat 7 boleh kau baca Alkitabmu. Dan juga Yesus menampakkan dirinya kepada rasul. Itu dia, itu penampakan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Nah, dari sini kita lihat bahwa hal itu hendak menyatakan bahwa Yesus memang benar-benar bangkit, ya. Bahwa Yesus benar-benar bangkit. Nah, Yesus telah mati, tadi Yesus telah mati di kayu salib, ya. Yesus telah mati di kayu salib. Nah, Yesus telah mati di kayu salib dan Yesus bangkit. Ya. Bangkit kembali atau hidup kembali. Nah, itulah menjadi kabar sukacita bagi dunia ini. Ya, bahwa Tuhan kita hidup. Ya, dia telah bangkit dari antara orang mati.
Dan Yesus benar-benar memang bangkit, adik-adik. Dan Yesus benar-benar bangkit, ya. Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Jadi karena itu Tuhan kita itu adalah Tuhan penolong kita. Ya. Jadi karena itu Tuhan kita yang hidup itu adalah Tuhan kita yang selalu menolong kita. Tuhan kita yang selalu mau mendengarkan doa kita. Tuhan kita yang berkuasa atas bumi dan surga. Dan Tuhan kita yang sanggup memberikan berkat. Dan Tuhan kita itu ya yang mampu berbuat apa saja dalam kehidupan kita. Ya, dan Tuhan kita itu adalah banyak melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Maka kita harus percaya. Nah, ada sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus sanggup melakukan segala sesuatu, ya, segala sesuatu untuk umatnya. Nah, perhatikan tadi dalam nats itu. Bahkan saat murid-murid Tuhan Yesus, tadi dikatakan di sini ya, telah lelah semalaman, ya, telah lelah semalaman menjala ikan, namun sangat sedih sekali. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ya, mereka sudah sangat lelah sekali. Siapa di sini anak sekolah minggu pernah melihat Pak nelayan ke laut melemparkan jalannya di malam hari, lalu sampai malam benar tidak ada, kosong jalannya. Pernah? Ya, Inang pernah dulu melihat itu. Nah seperti itu. Ini murid-murid Tuhan Yesus, ya. Mereka pergi melemparkan jala, lalu sampai bersama semalaman tidak dapat ikannya, ya, tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi pada saat itu, ya, Yesus menyuruh mereka untuk melemparkan atau mencampakkan jalannya ke sebelah kanan perahu, dan para murid itu melakukannya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ya, di ayat berikutnya mereka melihat ikan yang sangat besar sekali dan sangat banyak sekali ikannya. Ya. Dan sangat banyak sekali. Ini tadi mereka, ya, ini murid-murid itu di tepi dan apa ya? Nah, yang sangat, dan bahkan saking banyaknya yang besar-besar, berjumlah berapa? Ada siapa yang tahu? 153 ekor. Tuh. 153 ekor. Nah, adik sekolah minggu, alangkah berbahagianya mereka, ya. 153 ekor, ya. 153 ekor mereka dapatkan itu ikan. Nah, mereka sangat berbahagia sekali, ya. Mereka sangat berbahagia sekali. Nah, adik sekolah minggu, berbahagialah siapapun yang percaya bahwa Yesus telah bangkit. Ya, kita percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan dia hidup kembali, ya. Nah, Yesus tadi telah menampakkan dirinya, dia juga melakukan juga di perjumpaannya dengan murid-muridnya, memerintahkan untuk melemparkan jalannya dan mereka mendapatkan ikan 153 ekor. Dan seketika itu Yesus juga mau makan bersama dengan mereka dan memegang roti, baru mereka, dia adalah Tuhan. Nah, mereka berbahagia, ya, berbahagia. Nah, melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajak, sangat berbahagialah kita atau siapa saja pun yang percaya kepada Tuhan bahwa Yesus telah bangkit. Nah, bahwa Yesus telah menebus dosa-dosa kita. Dosa telah dikalahkan Yesus dan dia telah menang. Sekarang kita adalah orang yang telah diselamatkan Yesus dari maut dan dosa. Untuk itu keselamatan yang diberikan Yesus itu adalah anugerah kepada kita. Nah, orang yang mendapatkan anugerah itu kita harus selalu mengucap syukur kepada dia.
ya, mengucap syukur kepada Dia dan percaya kepada Dia. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan penolong, bahwa Tuhan itu adalah yang selalu mendengarkan doa kita, bahwa Tuhan itu adalah yang berkuasa atas bumi ini, bahwa Tuhan itu adalah yang mampu memberikan berkat-berkatnya kepada Dia. Nah, anak sekolah minggu semua, melalui firman Tuhan pada saat ini kita diajak untuk percaya bahwa Yesus telah bangkit. Nah, kita sudah merayakan Paskah, Jumat Agung, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Ya, ada Thomas tidak percaya. Lalu Yesus juga telah menampakkan dirinya kepada orang banyak. Dan Yesus juga tadi di dalam firman Tuhan ini, Yesus juga melakukan juga mujizat kepada murid-muridnya. Dan mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit, dan kita juga percaya bahwa Yesus telah bangkit. Untuk itu di sekolah minggu, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitan Dia itu kita memperoleh keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Maka kita harus selalu mau melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan mendengarkan satu, nanti ada cerita bagaimana sih perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya dan berapa kali sih, kita akan mendengarkan nanti. Kamu tahu nggak berapa kali Tuhan Yesus menampakkan diri? Aku tahu. Coba deh kamu sebutkan berapa kali. Iya, Tuhan Yesus menampakkan diri itu sampai 11 kali. Apa sih yang pertama? Yang pertama, Yesus menampakkan dirinya kepada Maria. Kamu tahu yang enggak yang kedua? Aku tahu. Yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada perempuan yang kembali dari kuburan. Kamu tahu yang enggak yang ketiga? Aku tahu. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Simon Petrus. Nah, selanjutnya yang keempat kamu tahu enggak? Aku tahu. Yang keempat, Tuhan Yesus menampakkan diri kedua orang muridnya yang lagi pergi ke Emmaus. Nah, sekarang coba kamu sebutkan juga yang kelima. Nah, yang kelima, teman, Tuhan Yesus menampakkan dirinya ke 10 muridnya, tetapi Thomas tidak ada bersama dengan mereka. Nah, selanjutnya kamu tahu enggak? Aku tahu dong. Yang keenam, nah, Tuhan Yesus menampakkan dirinya ke semua muridnya, termasuk sudah ada Thomas, ya, termasuk Thomas. Dan di peristiwa penampakan diri yang ini yang ada Thomas baru benar-benar percaya seketika Tuhan Yesus mengizinkan Thomas mencucukkan jarinya ke lambung Tuhan Yesus bekas pakuan itu. Nah, kamu tahu enggak yang selanjutnya? Iya dong, yang ketujuh, Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya di tepi Danau Galilea. Nah, itu cerita sekolah minggu hari ini, di mana Tuhan Yesus bertemu dengan muridnya. Pada saat itu, murid-murid Tuhan Yesus kan lagi menjala ikan, tapi sangat sedih sekali, tidak ada dapat ikan. Tapi pada saat Yesus ada di tengah-tengah mereka, Yesus memerintahkan untuk melemparkan jalannya, dan mereka mendapat ikan yang sangat besar sekali, sampai berjumlah 153. Banyak sekali ya. 153 ekor, besar-besar lagi. Sungguh luar biasa Yesus. Nah, selanjutnya kepada siapa sih Tuhan Yesus lagi menampakkan dirinya? Nah, Tuhan Yesus menampakkan dirinya lagi kepada 5.000 orang murid di Galilea. Banyak sekali ya. Iya. Lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kemana, siapa-siapa lagi? Aku tahu dong, aku tahu. Sama siapa? Sama saudaranya, saudara Yesus yang bernama Yakobus. Kamu tahu lagi sih
Sama siapa lagi Tuhan Yesus menampakkan dirinya? Tuhan Yesus menampakkan dirinya lagi kepada semua rasul. Wah, ternyata Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit ya. Iya, Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Maka kita harus percaya bahwa Yesus bangkit. Ya, aku percaya Yesus bangkit dan aku mau menjadi pengikut Yesus. Maka aku akan selalu bernyanyi seperti ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Iya, kita percaya pada Yesus, dia bangkit, dan kita sebagai anak sekolah minggu harus selalu mau mengikut Yesus dan mau mendengarkan perintah Tuhan. Nah, aduh asik, bagus sekali adik-adik ya, melalui firman Tuhan tadi. Ternyata Yesus itu menampakkan dirinya sampai berapa kali? Sampai 11 kali dia ya. Nah, dari penampakan itu kita juga percaya ternyata bahwa Yesus benar-benar memang bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitannya telah membawa keselamatan bagi semua orang. Maka kita berbahagialah kita dan percayalah kita kepada Dia saja, dan mari kita selalu menuruti perintah Tuhan setiap saat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami, berkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini, di minggu ini kita akan menyerahkan persembahan kita. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, mari kita terlebih dahulu bernyanyi. Di sana dong huboa Tuhan, parbueni ngoluku naso tardoknian, sadia maargana Tuhan, molos sani rajuman mude dengan basam, jaloma Tuhan sailas maroham. Tuhan, nasohe amansari dope awo Tuhan, rohaku mauleho Tuhan, naboy paleho noku gabelas ni roham, jaloma Tuhan sailas maroham. Ya, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan menampakkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan persembahan kami. Persembahan kami. Berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.
Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah saja. Dan kami dari guru-guru sekolah minggu tetap menghimbau untuk tetap menjaga kesehatannya. Nah, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, pada hari ini kita akan mengerjakan prakarya. Alat-alat yang dibutuhkan ada pensil tulis, pulpen, dan pensil warna. Nah, setelah itu kita tulis nama, kelas, dan sekolah. Jangan lupa diisi adik-adik. Lalu kita akan menggambar pola awan memakai pensil. Nah, setelah itu kita mewarnai dan juga jangan lupa di pinggir-pinggirnya kita tambahkan dengan pulpen. Lalu kita tulis daftar doa-doa yang selalu kita lakukan. Seperti contoh yang sudah kakak buat ya. Kita garis bawahi. Lalu apa saja sih adik-adik doa yang kalian panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama kakak tulis contohnya doa makan. Lalu yang kedua kakak tulis doa sebelum tidur. Dan yang ketiga kakak tulis doa saat kita ingin pergi. Nah adik-adik, kakak minta adik-adik tulis doa yang kalian selalu ucapkan sampai dengan 10. Adik-adik sebutkan ya. Dan jangan lupa nanti kirim ke nomor WA Kak Sonya. Selamat mengerjakan.